Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Prasetyo, biasa dipanggil Heru. Saya di sini akan menjelaskan materi kurikulum operasional sistem pendidikan atau KOSP. Langsung saja ya. Menurut saya kurikulum operasional sistem pendidikan atau KSP ini merupakan panduan implementasi kurikulum di tingkat sistem pendidikan. Dalam bahan ajar ini, kita akan menjelajahi elemen-elemen kunci KOSP dan bagaimana hal tersebut membentuk dasar untuk pengembangan pembelajaran yang efektif. Untuk yang pertama yaitu standar pendidikan. Standar pendidikan sendiri standar yang menetapkan kemampuan dan pengetahuan yang diharapkan siswa untuk dicapai di setiap tingkat pendidikan. Implementasinya menyelaraskan kurikulum dengan standar nasional dan lokal. Lalu yang kedua, materi pembelajaran atau pengembangan bahan ajar. Memilih atau mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan standar pendidikan. Lalu keterkaitan dengan kehidupan nyata. Mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Lalu yang ketiga, rencana pembelajaran. Penyusunan rencana. Mencakup alokasi waktu, kegiatan, dan metode pembelajaran, metode pengajaran, adaptasi fleksibel, rencana untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika kelas. Lalu yang keempat, pelatihan guru, identifikasi kebutuhan, menentukan kebutuhan pelatihan guru berdasarkan perubahan kurikulum ataupun teknologi yang terbaru. Lalu implementasi praktis, menerapkan pengetahuan baru ke dalam materi pengajaran. Lalu yang kelima itu sistem penilaian, satu jenis penilaian. Menetapkan metode penilaian formatif dan sumatif. Penggunaan data, manfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan dan pengambilan keputusan. Lalu yang keenam, ekstrakurikuler, ini bagus sekali ya. Disertifikasi kegiatan, penyediaan beragam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat siswa. Lalu pengembangan karakter, mendorong pengembangan karakter melalui kegiatan di luar jam pelajaran. Lalu yang ketujuh itu manajemen data. Adanya apa aja, itu ada satu pemantauan real time menggunakan sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi. Lalu analisis data, menganalisis data untuk perbaikan berkelanjutan. Lalu yang ke-8 yaitu koordinasi institusi, satu forum koordinasi. Kita harus membentuk forum koordinasi antar institusi. Lalu pertukaran best practices, berbagai praktik terbaik dalam pengajaran dan manajemen. Lalu yang ke-9 yaitu partisipasi orang tua dan masyarakat, ini juga penting sekali. Lalu yang pertama itu ada sesi informasi, menyelenggarakan sesi informasi untuk orang tua tentang kurikulum. Lalu keterlibatan dalam pengambilan keputusan, mengajak partisipasi orang tua dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir itu 10 evaluasi sistematik. Yang pertama ada evaluasi rutin, melakukan evaluasi sistematik secara rutin. Lalu ada perbaikan berkelanjutan, menggunakan temuan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ini, dan menurut saya KOSP adalah landasan bagi pengelola dan implementasi kurikulum dalam sistem pendidikan. Dengan memahami elemen-elemen ini, para pendidik menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif, relevan, dan mendukung perkembangan holistik siswanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.